Perkenalkan, namaku Shanti. Umurku 34 tahun dan aku bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Aku menikah dengan seorang pria bernama Irfan yang seumuran denganku. Mas Irfan tuh seorang marketing di salah satu perusahaan di Jakarta. Dan kami dikaruniai 2 anak dari pernikahan kami. Kami berdua memiliki kesibukan kerja yang lumayan menyita waktu. Sampai-sampai anak kami pun harus kami titipkan kepada neneknya. Sudah hampir 10 tahun kami menikah, kehidupanku dengan suamiku berjalan dengan baik. Sedikit gambaran tentangku. Rambutku panjang, tinggi badanku sekitar 160, berat badanku 62 kilo, putih dan lumayan cantik. Bodiku pun lumayan seksi. Ya, begitu sih kata teman-teman di kantorku. Di umurku yang sekarang, walaupun punya 2 anak, masih gak kalah kok sama yang umur-umur yang masih 20-an. Aktivitasku selama ini hanya sebagai pekerja kantoran. Setiap hari kerja harus melewati macetnya lalu lintas Tangerang, Jakarta. Waktu itu hari Sabtu jam 5 sore. Handphoneku berdering, ternyata suamiku yang menelpon. "Halo Ma, kamu masih di kantor?" "Iya Pak, lagi siap-siap nih mau pulang." "Oh ya udah, Papa jemput ya." "Iya Pak, aku tunggu ya di kantor." 15 menit aku menunggu. Akhirnya suamiku tiba dengan motornya. Selama di perjalanan pulang seperti biasa, kami bercerita tentang pekerjaan kita masing-masing. Ketika itu juga, Mas Irfan mengatakan bahwa temannya Randy dari Bogor berencana berkunjung dan stay sementara di rumah kami. "Mah, kalau Randy sementara tinggal di rumah kita bagaimana?" "Loh, Pak, emang Randy bakal lama tinggal di rumah kita?" "Iya, Mah, kayaknya. Randy nanti tinggal bareng kita sekitar 1 bulan. Katanya sih ada tugas di Jakarta." "Kok ngabarinnya dadakan sih, Pak? Papa sebelumnya udah nawarin dia, daripada nyewa hotel kan sebulan mahal. Kasian." "Gimana ya, Pak? Mama sih terserah Papa aja. Emang dari tempat kerja dia ke rumah kita dekat ya, Pak?" "Lumayan deket kok. Soal itu sih gampang, Mah. Soalnya dulu pas Papa awal kerja di sana, Papa sering juga nginep di rumah dia sebelum dapat kontrakan." "Oh gitu. Ya aku sih oke-oke aja, Pak." Mas Irfan memang lumayan dekat dengan temannya yang bernama Randy ini. Mereka pernah bekerja di perusahaan yang sama di daerah Bogor. Dan saat itu sebelum dia harus pindah kerja di Jakarta. Setelah tiba di rumah, aku dan Mas Irfan langsung mandi dan bersantai sebelum kami melanjutkan makan malam. Tidak lupa sebelum tidur aku menelpon ibuku menanyakan anak-anakku. Dan untungnya mereka tidak rewel selama dititipkan di sana. Dan kami berencana menjemput mereka besok di hari Minggu. Keesokan harinya, tepat di hari Minggu, kami menghabiskan waktu hangout bersama anak-anak kami di sebuah tempat rekreasi di daerah Jakarta. Tampak mereka sangat antusias bermain. Karena memang jarang kami berkumpul hangout bareng dikarenakan kesibukan kita berdua. Hingga tidak terasa hari pun mulai sore dan kami pun harus pulang ke rumah. Waktu itu jam menunjukkan jam 9 malam. Anak-anak sudah tertidur di kamarnya. Tinggal aku dan Mas Irfan yang sedang menonton TV. Yang kebetulan juga sedang menunggu kedatangan temannya Mas Irfan. Katanya baru berangkat dari Bogor tadi sore. Saat itu terdengar pintu rumah kami ada yang mengetuk. Lalu Mas Irfan berjalan ke arah pintu dan membukakan pintu. Ternyata
Mbak Santi. Halo Ren. Randy menjulurkan tangannya untuk mengenalkan diri. Kita pun bersalaman. Setelah itu, aku dan Mas Irfan mempersilahkan Randy untuk duduk dan menawarkan minuman. Mau minum apa, Ren? Lancar kan tadi di jalan? Lumayan macet, Mas. Mungkin karena weekend orang-orang pulang liburan. Wah, iya juga sih. Sekarang mau makan dulu atau gimana nih? Gak usah sungkan, anggap aja rumah sendiri, Ren. Wah, makasih banyak nih, Mas. Sebelumnya, maaf ngerepotin juga. Randy adalah teman suamiku saat mereka bekerja di Bogor. Randy sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Dia lebih muda 3 tahun dari Mas Irfan. Wajahnya pun lumayan ganteng dan badannya pun kekar. Tak terasa sudah 1 minggu sejak pertama kali Randy tinggal di rumah kami. Jadi sudah tidak ada lagi rasa canggung padanya dan menganggap aku dan Mas Irfan seperti saudaranya sendiri. Terutama komunikasiku dan Mas Randy pun jadi lebih sering. Ketika Mas Irfan lembur dan pulang telat, Randy lah yang menjemputku. Seperti saat kemarin dia menawariku pulang bareng karena kebetulan katanya dia pulang lebih cepat 1 jam dari pulang kantor. Halo Mbak, mau pulang bareng? Aku dikabarin Mas Irfan katanya dia masih ada kerjaan, jadi pulangnya agak telat. Randy menawariku lewat telepon. Oh iya, tadi dia juga ngabarin aku. Tapi gimana ya, kalau kamu jemput aku jadi lebih jauh dong. Gak apa-apa Mbak, hitung-hitung sekalian jalan-jalan aja. Soalnya kalau aku pulang sekarang pun di rumah gak ada orang. Oh ya sudah, kalau emang gak ngerepotin kamu sih Ren. Aku pun mengiyakan dan Randy pun langsung bergegas menuju kantorku dengan mobilnya. Randy memang selama tugas di sini diberikan fasilitas mobil oleh tempat kerjanya. Dan sekitar 20 menit, Randy mengabariku kalau dia sudah tiba dan menunggu di parkiran. Sedangkan bel pulang berbunyi sekitar 10 menit lagi. Tunggu bentar ya Ren, 10 menitan lagi aku keluar. Ya gak masalah Mbak, aku tungguin kok. Setelah bel pulang, aku bergegas menuju parkiran. Di situ, kulihat Randy sedang di dalam mobil menungguku sambil mendengarkan musik. Maaf ya Ren, lama. Enggak kok Mbak, kebetulan hari ini aku pulang lebih cepat. Kerjaan lagi gak banyak di kantor. Mbak Santi udah makan? Mau langsung pulang atau mau beli makan dulu? Mungkin cari makan dulu aja kali ya Ren. Mas Irfan juga agak lama dia pulangnya, jadi kayaknya bakal makan malam di kantor deh. Oh gitu, Mbak Santi aja dia nentuin mau makan di mana. Siapa tahu ada tempat makan yang enak, aku ikut aja. Kita pun langsung berangkat menuju tempat makan yang menurutku lumayan enak dan kebetulan searah jalan menuju pulang. Di perjalanan kami mengobrol santai sambil bercanda. Dan menurutku Randy pribadi yang humoris, mudah bergaul dan mudah akrab dengan siapapun. Aku pun gak ngerasa kalau kita baru berkenalan 1 minggu. Rasanya seperti mengobrol dengan teman lama. Di tempat makan pun kita terus mengobrol sampai saat itu tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 7:30. Udah jam segini, ya ampun gak kerasa waktu ya Ren. Wah iya Mbak, keenakan ngobrol. Udah jam 7:30. Emang ya ngobrol sama Mbak tuh bikin lupa diri. Lupa diri gimana? Kamu aja yang emang bisa berbaur dengan orang baru. Dapat terus gitu bahan obrolan. Aku pun menimpalinya. Enggak juga kok Mbak, masih ada 1 yang belum dapat bahannya dari tadi Mbak. Dia membalas, bahan apaan? Aku bertanya. Bahan yang
fresh, dan aku ngerasa nyaman. Jujur, mungkin lebih nyaman pulang bersamanya ketimbang dengan Mas Irfan. Setengah jam berlalu dan kami pun sampai di rumah. Kami pun bergantian untuk mandi. Tepat jam 9 malam, Mas Irfan pulang. Ngobrol sebentar dengan Randy di ruang TV sebelum masuk kamar. Papa udah makan. Tadi banyak kerjaan ya, Pak, sampai harus lembur. Iya, Mah. Tadi ada masalah sedikit di kantor cabang. Jadi harus nunggu input data dulu dari sana. Tadi beres kerjaan langsung makan sebelum pulang. Jawab Mas Irfan. Papa mau mandi dulu nggak? Kayaknya enggak deh. Udah ngantuk banget. Mau langsung tidur aja deh, Mah. Enggak lama setelah Mas Irfan langsung tertidur. Kelihatan capek banget sepertinya. Sampai-sampai terdengar suara dengkuran napasnya. Di luar, kulihat Randy masih asyik menonton TV. Dan aku pun hendak menuju toilet yang melewati Randy yang melihatku tersenyum. Mas Irfan sudah tidur, Mbak. Lumayan kencang juga ya ngoroknya. Iya, Ren. Kecapean langsung tidur aja sampai ngorok gitu. Emang kamu belum ngantuk ya, Ren? Nonton film apa sih? Kayaknya seru bener nontonnya. Ada film drama Korea nih, Mbak. Kayaknya sih seru. Ih, kok cowok-cowok suka tontonan yang kayak cewek-cewek sih? Sambil tertawa aku meledeknya. Lah, emang film drakor cuma buat cewek doang? Ah, Mbak Santi, mulai ngeledek nih. Tanpa disadari kita berdua lanjut bercanda sambil meneruskan obrolan-obrolan yang diselingi saling meledek. Sampai lupa kalau aku saat itu mau ke toilet. Mbak Santi, kalau udah ngantuk istirahat dulu. Maksain begadang besok kerja ngantuk loh. Tanya Randy kepadaku. Ya ampun, aku mau ke toilet loh. Gara-gara kamu nih aku jadi lupa. Jawabku. Tau gitu jangan ditanya ngantuk ya, biar lupanya sampai pagi. Nggak biasa aku, Ren, begadang sampai pagi. Kayaknya kalau aku sama kamu bakal bisa jadi kebiasaan loh, Mbak, begadang sampai pagi. Kembali jawab dia. Entah kenapa selalu bikin aku tersenyum. Candaan dia entah kenapa juga membuat aku merasa kantukku seolah hilang. Dan aku pun tahu semua ini harusnya jangan pernah terjadi. Aku tidur dulu ya, Ren. Besok pagi kerja lagi. Kamu juga istirahat sana. Jangan dibiasain begadang. Aku coba berpamitan ketika dia pun menjawab. Makasih ya, Mbak, udah nemenin ngobrol. Iya. Dan aku pun beranjak bangun menuju toilet untuk buang air dan kembali ke kamar untuk tidur. Pas lewat ruang TV aku sudah nggak melihat Randy ada di sofa. Kayaknya dia langsung tidur deh, pikirku. Dan sesampai di depan pintu kamar, aku sangat terkejut ada tangan yang menghentikanku. Tangan itu meraih bahuku dan aku langsung menoleh ke belakang. Kulihat Randy sudah ada di belakangku dan sambil tersenyum kecil dia bilang, "Met istirahat ya, Mbak Santi. Semoga mimpi indah." Kata-kata yang membuatku sejenak terdiam sebelum membalasnya, "Iya, Ren, kamu juga ya." Dan aku pun membalas senyumannya. "Aku tidur dulu ya," kataku pelan. Dan entah kenapa detik itu jantungku seakan berdegup kencang. Ingin rasanya ku tabrak pintu kamar, saking saltingnya. Dan perasaan malu ini meluap. Tapi aku tahu aku harus tetap terlihat tenang. Dan saat itu juga tanpa ku sadari, wajah Randy mendekati wajahku yang sedang menoleh untuk membuka pintu kamar.
Bibirnya mencium pipiku. Ada apa ini? Seolah mimpi. Perasaan aneh apa yang langsung muncul ini? Bukannya langsung menanyakan apa maksud dari kelakuannya tadi, tapi yang ada aku cuma terdiam mematung. Tak tahu apa yang harus aku lakukan. Apa harus kutampar dia yang sudah keterlaluan? Atau cuma sekedar ku bilang dia untuk lebih menjaga sikapnya? Maaf mbak, aku nggak maksud. Randy pun memecahkan keheningan dan seketika aku langsung menoleh ke wajahnya tanpa mengeluarkan ekspresi. Setelah itu lanjut dia berbisik, aku senang banget bisa kenal kamu mbak. Dan sebelum aku menjawab dia berkata lagi, dari pertama kenal dan lagi yang kulakukan cuma mengatur. Diam, tak tahu berkata apa-apa. Dan ini perasaan yang sudah lama tak kurasakan dengan Mas Irfan. Sama-sama Ren, aku juga senang kok. Ngomong apa aku ini? Pikirku campur aduk seketika. Dan aku pun langsung tertunduk. Nafasku kini seakan menjadi berat. Dan sama sekali tak berani memandang matanya yang melihatku seolah tak berpaling. Lalu ketika itu tangannya langsung meraih tanganku dan menciumnya. Saat itu pula aku sangat kaget dan spontan mengangkat wajahku dan melihat matanya kini. Terlihat raut wajahnya yang sangat berbeda dari biasanya. Raut wajah dengan ekspresi yang serius. Aku entahlah, suka dengan ekspresinya saat ini. Bodohnya aku yang langsung tersenyum. Melihat ekspresi wajahku yang merespon dengan senyuman, Randy berkata berbisik, beruntung banget Mas Irfan bisa dapetin Mbak Santi. Kamu ngomong apa sih Ren? Udah malam, takut yang lain bangun, aku mau duluan ya. Sambil mencoba berpaling karena perasaanku semakin gak menentu, aku membuka kamar pintu dan langsung masuk ke dalam. Ketika aku tutup pintu kamar, aku sempat melihat Randy masih berdiri terdiam di balik pintu menatapku. Seketika kita sempat saling bertatapan. Dia mengedipkan sebelah matanya dan sambil tersenyum, dan pintu pun tertutup dengan diriku yang berjalan di balik pintu menuju tempat tidur. Oh my god, perasaan apa ini? Kenapa aku juga masih tersenyum-senyum?